Raja binatang dari laut telah mendarat. Sulit untuk mengatakan dengan jelas berapa banyak ahli ulung yang telah berevolusi di lautan luas itu, karena terlalu luas dan mustahil untuk dihitung. Mata Chu Feng dalam, ia minum perlahan dalam keheningan. Ia memikirkan banyak hal, apakah benar-benar ada mata laut dan istana naga, apakah pulau abadi di luar negeri dan pohon suci Fusang sudah muncul. Di pavilion sebelah, Kiteng dan Makuo menemani Sialan, yang datang jauh-jauh dari Laut Timur, dan mereka mengobrol dengan gembira, memberikan sanjungan yang ekstrim. Maaf atas ketidaksopanan kami. Ternyata saudara Sia sudah memutuskan belenggu keempat, bisa disebut Raja Super. Dengan kekuatan ini, kau tidak lebih lemah dari Raja Iblis Chu. Sungguh lucu, apa hebatnya Chu Feng? Dia belum tentu lebih kuat dari saudara Sia, tetapi dia begitu sombong, berulang kali menolak undangan kami. Ayo, aku bersulang untuk saudara Sia. Hari ini sungguh menyenangkan dan menggembirakan. Kiteng dan Makuo memiliki prasangka yang sangat dalam terhadap Chu Feng. Permusuhan mereka sangat kental ketika mereka menyebut Chu Feng di sini. Sialan tertawa terbahak-bahak, bertukar gelas dengan mereka, dan pada saat yang sama bertanya dan memahami secara rinci situasi di daratan dari keduanya. Ia kasar tetapi teliti. Chu Feng terdiam. Begitu banyak orang ingin merekrutnya, terus menjulurkan ranting zaitun. Ia tidak punya waktu untuk menghadiri semuanya, jadi ia menolak dengan sopan. Namun, ternyata ada orang yang membencinya. Ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Apakah Chu Feng yang sombong, atau orang-orang ini yang terlalu percaya diri dan terbiasa mendominasi? Hanya karena ia tidak setuju, mereka sudah memusuhinya sedemikian rupa. Kemudian, ekspresinya menjadi dingin. Beraninya dua orang ini menghinanya. Jangankan mereka yang belum menjadi raja, bahkan jika mereka adalah ahli tingkat raja sejati, lalu kenapa? Bahkan jika penguasa Institut Penelitian Xianqin datang, ia tidak akan berani kurang ajar padanya. Akhir-akhir ini, ia telah membunuh binatang aneh tingkat raja secara beruntun. Yang kuat seperti sisik merah dan singa emas telah gugur satu persatu. Bahkan Vatikan telah diratakan dengan tanah, mengguncang semua raja. Ia baru saja kembali dari ekspedisi barat dengan reputasi yang gemilang. Apakah dua orang ini pantas untuk mencemokohnya? Saat ini, Zhong Kun dan Hu Xiang kembali. Mereka baru saja akan berbicara, tetapi dihentikan oleh Chu Feng. Lucu sekali, Chu Feng berani meremehkan kita. Apa dia benar-benar berpikir dirinya ahli ulung tak tertandingi? Sebenarnya, apa dia itu? Cepat atau lambat dia akan diberi pelajaran dan menderita bencana. Kiteng berkata dengan gembira di pavilion sebelah. Makuo juga mengangguk dan berkata, aku menantikan saudara Bailong bertindak untuk menekan Raja Iblis Chu. Aku sangat ingin melihat ekspresi marah dan tertekannya setelah dia dikalahkan. Hahaha, apa dia benar-benar berpikir tidak ada yang bisa melawannya? Keduanya tertawa terbahak-bahak, tanpa keraguan. Sialan tersenyum tipis, memandang keduanya, dan berkata, kalian terlalu banyak berpikir. Jika kakakku Bailong bertindak, di mana ada kesempatan baginya untuk hidup, dia akan langsung dibunuh. Aku salah bicara. Maksudku, dia tidak sengaja akan terbunuh dalam pertarungan yang adil. Mendengar ini, Kiteng dan Makuo tertawa terbahak-bahak dan kembali bersulang untuk Sialan. Di kamar sebelah, pendengaran Zhong Kun, Hu Xiang, dan yang lainnya jauh lebih buruk daripada Chu Feng, tetapi mereka juga mendengar beberapa hal secara samar, dan wajah mereka semua berubah. Ayo, kita lihat. Chu Feng berdiri. Zhong Kun, Hu Xiang, Lu Qing, dan beberapa orang lainnya merinding. Mereka tahu betul karakter pria ini. Ia bahkan tidak takut pada Vatikan, dan telah berpartisipasi dalam ekspedisi penaklukan Barat. Ia tidak takut pada aliansi Barat yang begitu kuat, apalagi yang lain. Zhong Kun mengetuk cincin tembaga di pintu. Itu dengan cepat menarik ketidakpuasan dari dalam. Makuo dan Kiteng telah memerintahkan agar mereka tidak diganggu, kecuali mereka sendiri yang memanggil. Mungkinkah kakakku datang? Kiteng curiga, tidak berani mengeluh lagi. Namun, ketika ia secara pribadi membuka pintu dan melihat seorang pemuda bertubuh besar, wajahnya langsung cemberut dan berkata, siapa kau? Begitu tidak sopan, mengganggu kesenangan orang. Mata Zhong Kun melotot. Ia tidak takut, menyenggol Kiteng, mendorongnya ke samping, dan melangkah masuk. Beraninya kau, teriak Makuo. Ia sudah berjalan mendekat, menatap tajam ke arah Zhong Kun. Namun, ia menemukan ada yang tidak beres dengan Kiteng. Setelah didorong menjauh, wajahnya pucat, ia bahkan tidak berani memarahi, tubuhnya berdiri hampir kaku di sana. Segera, kepala Makuo bergemuruh. Ia juga membeku di tempat, karena melihat Chu Feng di luar pintu. Dalam sekejap, semua darah di wajahnya menghilang. Chu Feng, saat ini, Kiteng berbicara dengan susah payah, tubuhnya mundur, pupilnya menyusut, menunjukkan ketakutan. Makuo juga sama, mundur mengikuti. Hawa dingin merambat di tulang punggung mereka. Tubuh mereka tegang. Mereka sama sekali tidak menyangka orang yang baru saja mereka sebutkan muncul di sini. Zhong Kun dan Hu Xiang mengundang Chu Feng masuk. Mereka mencibir pada Kiteng dan Makuo. Bukankah keberanian kedua orang ini terlalu besar? Berani menghina Raja Iblis Chu di belakangnya. Chu Feng melangkah masuk, wajahnya acuh tak acuh. Saudara Chu, aku tidak tahu kau datang. Maaf atas sambutan yang kurang.
Kiteng memaksakan senyum, tubuhnya kaku, dan ia nyaris tidak bergerak maju setengah langkah untuk menyambutnya. Plak! Chu Feng mengangkat tangan dan menampar wajahnya. Kiteng menjerit kesakitan. Setelah terkena benturan kekuatan besar, mulutnya penuh darah, dan seluruh tubuhnya terbang menyamping. Dalam proses itu, sebagian besar giginya copot, dan seluruh tubuhnya menabrak dinding. Saudara Chu, mengapa kau melakukan ini? Wajah Makuo pucat. Hatinya sangat ketakutan. Plak! Detik berikutnya, wajahnya hampir meledak, mulutnya penuh darah merah, darah bercampur gigi berjatuhan, dan seluruh tubuhnya juga terbang, menabrak dinding. Keduanya menjerit. Mereka berguling-guling di lantai karena tidak hanya gigi mereka copot, tetapi tulang rahang mereka juga retak dan patah di semua sisi. Rasa sakitnya tak tertahankan. Beraninya kalian berdua menghinaku di belakang punggungku. Apa orang dewasa di rumah kalian tidak mengajari kalian? Chu Feng menatap mereka, berkata dengan tenang. Kedua orang di lantai itu merasa malu bercampur marah, tetapi juga sangat takut. Dari beberapa orang, siapa yang tidak takut pada Raja Iblis Chu ini? Jika mereka tahu ia ada di dekat sini, mereka tidak akan pernah berani mencemooh dengan kurang ajar. Namun, hati mereka juga terkejut dan marah. Gaya Chu Feng ini sama sekali tidak menganggap mereka serius, langsung mengatakan bahwa orang dewasa di rumah mereka tidak mendidik mereka dengan baik. Jangankan kalian berdua, bahkan kepala tingkat raja dari Institut Penelitian Xianqin pun tidak berani kurang ajar di depanku. Chu Feng berkata dengan dingin. Makuo dan Kiteng serasa disiram air dingin dari kepala sampai kaki. Mereka memikirkan catatan pertempuran Chu Feng, memusnahkan kota Dewa Vatikan, memakan naga barat. Ia menghadapi kekuatan paling atas, dan memang tidak takut pada Institut Penelitian Xianqin. Hati mereka pahit dan sangat takut. Mereka terlalu sial, ditangkap basah di tempat. Hanya dua semut kecil, berani memfitnah dan merencanakan melawan paman kecilku. Konyol, tidak tahu seberapa tinggi langit dan dalamnya bumi. Zhong Kun angkat bicara, bertindak jahat akan membawa bencana pada diri sendiri. Hu Xiang menggelengkan kepala, mata sipitnya memancarkan cahaya terang. Ia dan Zhong Kun berjalan maju bersama dan mulai menginjak-injak dengan keras. Kerak, suara tulang retak terdengar, disertai dengan jeritan Makuo dan Kiteng yang menyedihkan. Keduanya ketakutan setengah mati. Apakah mereka akan dibunuh? Dalam sekejap, tulang mereka patah di sekujur tubuh, seperti dua genangan lumpur, terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Raja Iblis Chu, baru saat itulah sialan di pavilion angkat bicara, tetapi ia tidak berdiri. Ia memandang Chu Feng di halaman, wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Ia sangat kekar, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan baju besi merah gelap, memancarkan kilau logam dingin. Kepala juga tidak terkecuali, dilindungi oleh helm merah gelap. Baru setelah Chu Feng memandangnya, sialan berdiri. Tingginya mencapai 2 meter, membawa aura menakutkan. Dua sinar cahaya keluar dari matanya. Kakakmu Bailong ingin membunuhku, tanya Chu Feng. Itu kesalahpahaman. Kakakku hanya ingin beradu keterampilan denganmu. Dia mungkin tidak bisa mengendalikan tinju dan kakinya. Sangat normal jika salah satu dari kalian terluka. Sialan tersenyum, masih tidak mau mengaku. Kami semua mendengarnya tadi. Zhong Kun yang berhati lurus, berkata dengan nada meremehkan. Benarkah? Cedera dan kematian tidak terhindarkan ketika ahli ulung bertindak. Itu normal. Apa saudara Chu takut? Sialan tersenyum, dan berkata, bagaimana kalau kita beradu keterampilan dua jurus dulu? Ia sangat sopan, tetapi juga sangat sombong. Ia tahu Chu Feng hanya memutuskan 4 belenggu, berada di tingkat yang sama dengannya, dan ia merasa sangat tidak puas. Chu Feng angkat bicara, berkata, kalian datang dari laut. Sebelum ini, aku belum pernah bertemu dengan kalian. Pergi dan beritahu kakakmu Bailong untuk tidak bertindak hanya karena beberapa hasutan. Masalah hari ini akan aku lupakan di sini. Aku tidak ingin bermusuhan dengan siapapun tanpa alasan. Sialan tidak terpengaruh, berkata dengan ringan, saudara Chu, kau terlalu banyak berpikir. Kakakku Bailong bukanlah ahli biasa. Apa Qixing bisa mempengaruhi keinginannya? Kakakku benar-benar ingin menguji kemampuan denganmu. Benarkah? Jadi, kakakmu pasti akan bertarung denganku, dan begitu dia mengalahkanku, dia akan membunuhku. Tanya Chu Feng. Setiap adu keterampilan pasti ada kecelakaan, entah apa yang akan terjadi. Kata sialan meremehkan. Mata Zhong Kun, Hu Xiang, Lu Qing, dan yang lainnya menunjukkan cahaya dingin. Makhluk dari laut ini benar-benar sombong. Meskipun sialan mengatakannya dengan ringan, itu sebenarnya sangat mendominasi. Begitukah? Karena pertempuran ini tidak dapat dihindari, ayo, bukankah kau bilang ingin beradu keterampilan denganku? Kita mulai sekarang, kata Chu Feng. Sialan tertawa terbahak-bahak. Dengan suara gemuruh, ia menyerang secepat kilat. Ia datang dengan kecepatan ekstrim, meninju ke arah kepala Chu Feng. Ia kejam dan tegas. Bam, Chu Feng mengangkat tinju untuk menyambut dan bertarung keras melawannya. Tiba-tiba petir meledak dari tinju sialan, menyelimuti area itu, dan akan menutupi Chu Feng di bawahnya. Di tangannya, ia memegang sebuah manik-manik, membawa sinar petir. Kekuatannya sangat kuat. Inilah sumber kepercayaan diri sialan. Di wilayah laut,
Ia sering membunuh lawan dengan satu pukulan. Jongkun, Hu Shang, dan yang lainnya berseru kaget. Sebagai binatang aneh, mereka paling takut pada petir. Mereka merasa seperti menghadapi hukuman surgawi, dan kulit kepala mereka merinding. Beberapa orang tahu, sialan terlihat seperti orang kasar, tetapi sebenarnya sangat kejam. Begitu ia bergerak, ia melakukan serangan mendadak. Ia ingin membunuh Chu Feng dalam satu jurus. Chu Feng mencibir, telapak tangannya bersinar. Dengan suara gemuruh, petir meledak, mengguncang manik-manik di tangan sialan hingga hancur berkeping-keping. Selain itu, kilatan listrik melonjak dari telapak tangannya, menyebar dan menutupi sialan, mengguncangnya hingga tubuhnya bergetar seperti ayakan, dan kemudian ia terpental. Dengan suara ci, tombak yang terbuat dari kilat muncul di tangan kiri Chu Feng, langsung menusuk tubuh sialan. Dengan suara boom, dada sialan meledak, tubuhnya hampir terbelah menjadi dua. Baru saat itulah sialan menjerit kesakitan. Ia sangat menderita, sulit dipercaya. Manik-manik yang bisa melepaskan hukum petir telah hancur. Terlebih lagi, yang paling mengejutkannya adalah Raja Iblis Chu sendiri mengendalikan petir dan kilatan listrik, yang berkali-kali lebih kuat daripada manik-maniknya. Saudara Chu, kekuatanmu benar-benar kuat. Aku mengakui kekalahan. Aku benar-benar menyerah, kata sialan. Saat ini, ia telah menampakkan wujud aslinya, ternyata seekor lobster, sangat besar, panjangnya lebih dari 10 meter, setebal tong air, memenuhi halaman. Ternyata seekor lobster besar yang empuk. Chu Feng menunjukkan ekspresi aneh, menatapnya. Apa yang ingin kau lakukan? Tubuh sialan tegang. Ia sangat sensitif, merasa tidak enak, dan berteriak, adu keterampilan sudah berakhir, aku kalah. Kau sendiri yang bilang cedera dan kematian tidak terhindarkan dalam adu keterampilan. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Ketika Chu Feng mengatakan ini, ia mengangkat tangannya. Sinar energi melesat dari telapak tangannya, dan dengan suara puff, lobster besar itu terpotong menjadi dua. Sialan menjerit kesakitan. Vitalitasnya sangat kuat. Ia tidak akan langsung mati meskipun bagian bawah tubuhnya terpotong. Ia menunjukkan ekspresi ngeri, dan berkata, Saudara Chu, kau harus mempertimbangkan konsekuensinya. Kita tidak punya dendam. Bagaimana kalau kita lupakan masalah ini? Terlambat. Aku sudah memberimu saran sebelumnya. Karena sudah bertindak, maka tidak ada jalan kembali, kata Chu Feng. Ia tahu bahwa bahkan jika ia melepaskan sialan, lobster ini akan membencinya. Daripada begitu, lebih baik langsung membunuhnya. Sialan sangat ketakutan. Di wilayah laut tempat ia berada, ia tak terkalahkan dengan manik-manik itu dan jarang bertemu lawan yang setara. Apakah ia akan mati di sini hari ini? Kenapa kalian masih berdiri? Cepat lakukan. Chu Feng memandang Jongkun dan Hu Shang. Mereka bingung. Bersihkan, kukus, goreng, dan buat sup. Juga bawakan anggur yang enak. Bukankah sia-sia jika lobster sebesar ini tidak dimakan? Kata Chu Feng, menyebutkan 3 cara makan. Kulit kepala Jongkun, Hu Shang, Lu Qing, dan yang lainnya merinding, bulu-bulu halus mereka berdiri. Mereka benar-benar mengalami betapa garangnya Raja Iblis Chu ini. Ini adalah makhluk tingkat raja, dan ia akan memakannya begitu saja. Apa ini baik-baik saja? Hu Shang, yang berhati-hati, tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah. Ini adalah makhluk dari laut. Konsekuensinya tidak terduga begitu mereka menyinggungnya. Chu Feng berkata dengan dingin, apanya yang salah? Jika kau melepaskannya, apa dia akan mengingat kebaikanmu? Jawabannya jelas tidak, dia malah akan semakin ingin membalas dendam. Jadi, karena tidak bisa dihindari, maka makan saja. Tidak jauh dari situ, Makuo dan Kiteng melihat semuanya. Mereka takut sampai hampir pingsan. Mereka akhirnya tahu karakter menakutkan macam apa yang telah mereka provokasi. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Itu adalah ahli tingkat raja. Raja Iblis Chu akan mulai makan hanya karena sedikit perselisihan. Makuo dan Kiteng gemetar. Wajah mereka pucat. Dewa Chu, ini masalah besar. Lu Qing, sebagai wanita dan dari klan rusa 5 warna, ia yang paling penakut. Ia sedikit khawatir tentang konsekuensi yang mengerikan itu. Hu Shang menambahkan dengan suara rendah, Institut Penelitian Xianqin juga akan tidak senang. Mata Chu Feng memancarkan kilat dingin, berkata, aku yang seharusnya tidak senang. Berani-beraninya beberapa junior dari Institut Penelitian Xianqin merencanakan melawanku. Masalah ini belum selesai. Jika mereka tidak memberiku penjelasan, aku akan menyerang Institut Penelitian Xianqin, dan bertanya apakah ini sikap para tetua mereka. Di tanah, Makuo dan Kiteng gemetar ketakutan. Mereka mengira membayar dengan penderitaan mereka sudah cukup. Mereka tidak menyangka telah membuat masalah besar yang tak terbayangkan. Dewa Chu, kami salah. Jika ada ketidakpuasan, tolong hukum kami saja. Jangan bertindak besar. Keduanya berteriak bersama, kalian tidak pantas bicara padaku. Suruh orang yang benar-benar bisa memutuskan dari Institut Penelitian Xianqin untuk menemuiku, kata Chu Feng dengan dingin. Ia memutuskan untuk menggunakan insiden ini untuk membangun otoritas, untuk membuat beberapa kekuatan besar memahami, jangan terbiasa berada di atas segalanya, terlalu mendominasi. Apa mereka pikir Chu Feng harus menerima ketika mereka menjulurkan ranting zaitun? Ia akan memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Hari ini, aku membunuh orang dari ras laut.
Biarkan Institut Penelitian Xianqin yang menanganinya. Jika mereka tidak menyelesaikannya dengan baik, aku tidak keberatan untuk berkunjung, kata Chu Feng. Masalah ini awalnya disebabkan oleh Qishang dari Institut Penelitian Xianqin yang ingin menggunakan ahli dari ras laut, Bai Long, untuk melawannya. Sekarang, ia akan membunuh dan memakan makhluk tingkat raja dari ras laut, dan membiarkan Institut Penelitian Xianqin yang pusing mengatasi ulahnya. Jangan, jerit sialan. Namun, Zhong Kun, Hu Shang, dan yang lainnya telah menerima perintah. Mereka mengabaikannya, dengan tegas menebas dengan pisau, memotong cangkang, dan mulai mengambil daging lobster yang jernih. Segera, aroma makanan laut yang menggoda tercium di tempat ini, selain aroma anggur. Kamar nomor 1 tingkat langit di Klub Yuangu disebut Istana Langit. Nama itu terdengar sangat megah dan merupakan pavilion terbaik di seluruh klub. Kuil dewa yang dipesan oleh Zhong Kun dan yang lainnya juga cukup bagus, tetapi dibandingkan dengan Istana Langit, perbedaannya sangat jauh. Tempat ini tidak pernah dibuka untuk umum, hanya dibuka ketika staf internal tingkat tinggi menjamu tamu terhormat. Kamar Istana Langit ini menjamin privasi absolut. Dinding pintunya dicetak dengan bahan khusus. Bahkan ahli tingkat raja tidak dapat dengan mudah membelahnya, dan mustahil bagi percakapan untuk didengar dari luar. Misalnya, setelah Chu Feng memutuskan 4 belenggu, begitu indera spiritualnya diaktifkan, pendengarannya sangat menakutkan, ia dapat merasakan gerakan angin dan rumput dalam jarak beberapa mil. Namun, ia juga tidak bisa berbuat apa-apa di sini, ia tidak bisa menguping. Saat ini, beberapa orang di Istana Langit berbicara dan tertawa riang. Para pria tampan, dan para wanita anggun menawan. Ruangan itu sangat luas, dengan ukiran dan lukisan di balok dan kolom, lantai berlapis giok, dan di dalamnya terdapat pemandangan mata air jernih, jembatan lengkung batu, dan lainnya, menyegarkan dan menyenangkan. Keluarga Qi adalah anggota penting Institut Penelitian Xianqin, dan Qishang adalah keturunan langsung keluarga Qi. Alisnya sangat tipis, tetapi matanya sangat cerah. Ia terlihat sangat anggun, dengan senyum di wajahnya. Di sampingnya ada seorang pria berpakaian putih, yang juga tamu terhormat kali ini. Namanya Bai Long, dari Laut Timur. Cahaya dewa tersembunyi di matanya yang sesekali terbuka. Di sisi lain ada seorang pria, tampan dan tenang, tidak banyak bicara, sangat damai. Yang paling menarik perhatian adalah garis vertikal di antara kedua alisnya, yang menambah aura misterius. Dia adalah Mutian, orang dari keluargamu di grup biologis Dewa Surgawi, yang telah menjadi manusia super 21 tahun yang lalu. Jiang Luoshen juga ada di sana, rambutnya halus dan lembut, alisnya melengkung, dan matanya berkedip, memikat. Ucapan dan perilakunya sangat anggun, membawa kemuliaan. Ia disebut Dewi Nasional, dan penampilannya tidak diragukan lagi. Dapat digambarkan sebagai kecantikan yang menghancurkan kota, tidak banyak yang bisa menandinginya. Tetapi saat ini, ia mewakili Gen Baodi. Di dalam ruangan, para pemuda berbakat dari 3 konglomerat besar, Institut Penelitian Xianqin, Grup Biologis Dewa Surgawi, dan Gen Baodi, bersama-sama menjamu tamu terhormat ras laut, Bai Long. Suasana harmonis. Bai Long memiliki tubuh yang ramping. Ia sesekali melihat ke arah Jiang Luoshen, sangat menghargai penampilannya tanpa menyembunyikannya. Namun, ia tidak terlalu lancang atau membuat orang lain merasa jijik. Saudara Bai mendarat di pantai terutama untuk menantang dan mencari anak muda berbakat dengan tingkat kultivasi yang tidak terlalu tinggi, tetapi dengan kekuatan tempur yang sangat luar biasa. Jiang Luoshen bertanya sambil tersenyum. Matanya yang cerah dan bibir merahnya yang indah membuat seluruh dirinya memancarkan pesona yang luar biasa. Ya, aku bukan lawan bagi ahli yang telah memutuskan 6 belenggu. Aku hanya ingin beradu keterampilan dengan beberapa jenius muda yang ulung. Bai Long tertawa. Jiang Luoshen, Mutian, dan Qishang semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Mereka berasal dari konglomerat besar yang luar biasa. Informasi rahasia di dalamnya memungkinkan mereka untuk mengetahui banyak rahasia yang sulit dibayangkan oleh orang luar. Saat ini, mereka semua memiliki tebakan tertentu. Saudara Bai ingin berburu jenius muda dari wilayah asing kan? Tanya Mutian dengan lembut. Bai Long terkejut. Matanya bersinar, dan ia mendesah pelan. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya dari kalian. Di mata Jiang Luoshen, Mutian, dan Qishang, ada gelombang, tetapi dengan cepat menghilang. Mereka tahu bahwa para ahli di laut tidak mau tinggal diam dan akan ada tindakan mengejutkan. Aku selalu berpikir bahwa lautan, jauh dari hiruk-pikuk dunia, akan sangat damai. Aku tidak menyangka bahwa rekan-rekan di laut lebih radikal, berani menyerang pengunjung dari wilayah asing, kata Qishang. Ini hanya untuk mencari metode pernapasan saja, kata Bai Long. Ia juga tidak menyembunyikannya lagi. Pada tahap ini, menyembunyikan sesuatu hanya akan terlihat kekanak-kanakan. Aku menyarankan saudara Bai untuk berhati-hati. Melakukan hal ini sangat berbahaya, dan bahkan dapat membawa bencana kepunahan bagi dunia kita, kata Mutian. Saudara Bai, lebih baik jangan terlalu agresif, kata Jiang Luoshen sambil mengangguk. Faktanya, Jiang Luoshen, Mutian, dan Qishang ketiganya sangat terkejut. Orang biasa hampir tidak tahu tentang pengunjung dari wilayah asing, dan makhluk laut,
yang terisolasi dari daratan yang makmur, seharusnya lebih tertutup. Kalian bertiga terlalu meremehkan ras laut. Aku dapat mengungkapkan sedikit. Laut selalu memiliki makhluk cerdas tingkat tinggi, yaitu manusia laut. Mereka telah ada bahkan sebelum dunia berubah. Peradaban mereka lebih kuat daripada manusia, dan mereka tahu serta menguasai warisan sejarah dan urat nadi mitos tidak kurang dari kalian, kata Bailong. Alasan utamanya adalah ia merasa diremehkan oleh ketiganya, jadi ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan rahasia ini. Mungkinkah Atlantis yang legendaris benar-benar ada, tetapi hanya dalam bentuk peradaban manusia laut yang berbeda? Tanya Mutian. Bailong hanya tersenyum tanpa menjawab. Aku yakin ada pemandangan yang lebih indah di laut. Apa semua pohon suci tumbuh di dasar laut? Tanya Jiang Luoshen. Genbo selalu ingin tahu, karena mereka akan berlayar ke laut di masa depan. Bailong tersenyum. Ketika ia memandang Jiang Luoshen, matanya berapi-api, menghargai tanpa ditutup-tutupi. Ia tidak menjawab, tetapi memberitahu berita penting lainnya. Karena kita akrab, terutama Dewi Jiang, aku mungkin akan memberimu hadiah besar. Mendengar ia berkata demikian, ketiganya menunjukkan ekspresi terkejut dan cukup tertarik. Dunia akan mengalami perubahan drastis lagi, dan itu akan segera dimulai. Bagi setiap makhluk, ini adalah kesempatan yang dianugerahkan surga. Dapat dikatakan bahwa ini tidak kalah dengan memiliki kehidupan kedua. Bailong memberitahu. Wajah Jiang Luoshen, Mutian, dan Qishang berubah. Ini memang berita mengejutkan yang nilainya tak terukur, berkaitan dengan naik turunnya suatu klan, dan dampaknya terlalu besar. Kalian harus memanfaatkannya dengan baik. Jika kalian bisa merebut gunung terkenal, maka rebutlah. Dapatkan buah suci yang paling berharga dan capai evolusi tingkat yang lebih tinggi, kata Bailong. Selain itu, ia mengingatkan ketiganya bahwa pada tahap ini, semakin terkenal gunung dewa yang diduduki, semakin banyak legenda sejarahnya, semakin kaya pula warisannya. Bailong berkata, di wilayah laut saat ini, beberapa tempat telah mendidih dalam pertempuran. Permukaan laut diwarnai merah oleh darah, sangat tragis. Tetapi kulihat daratan kalian masih damai. Para ahli di laut sangat iri, beberapa tidak bisa menahan diri dan bersiap untuk bersaing di daratan. Qishang merasa pahit dan mendesah, siapa bilang persaingan di darat tidak sengit. Kuncinya adalah beberapa tempat, meskipun kami tahu mereka memiliki warisan yang kaya, seperti Gunung Longhu itu, namun tidak bisa direbut. Banyak raja yang mati di sana, tetapi segera matanya menjadi cerah. Sekarang Institut Penelitian Xianqin akan merebut gunung terkenal lainnya. Ia yakin bahwa dalam perubahan besar di dunia yang akan datang, ia akan dapat naik tingkat dan menjadi ahli ulung di antara raja binatang. Karena, di Gunung Dewa yang akan mereka rebut saat ini, ada beberapa pohon kuno suci yang hanya ada dalam legenda mitos. Saat dunia pulih dengan cepat lagi, kuncup bunga dan buah yang dihasilkan akan sangat menakjubkan. Di mata Qishang, apa yang dikatakan Bailong sangat benar. Perubahan besar di dunia yang akan datang sama dengan memberi mereka kehidupan kedua, yang dapat membalikkan keadaan dan sepenuhnya mengubah lintasan hidup mereka yang semula. Jika aku jadi kalian, bahkan jika hampir memusnahkan seluruh klan, aku akan merebut salah satu dari tempat-tempat ini, tanah leluhur Taoisme, tanah leluhur Buddha, tanah Fengshan, atau Kunlun. Bailong menghasut. Apakah sepenting itu? Tanya Jiang Luoshen. Ini lebih penting dari yang kalian bayangkan. Bahkan manusia laut mungkin akan berpartisipasi dan mengambil tindakan. Jawab Bailong. Menurut apa yang dikatakannya, begitu pohon suci di tempat-tempat ini berakar dan bertunas, itu berkaitan dengan harapan untuk menjadi saint dan leluhur di masa depan. Orang luar tidak bisa membayangkannya, ini bahkan mungkin melibatkan warisan yang paling kuat. Setelah Bailong mengatakan ini, ia tidak membocorkan rahasia lagi. Sebagai makhluk laut, ia tahu begitu banyak, membuat hati ketiganya tidak tenang. Beberapa klan di lautan benar-benar tidak sederhana. Selanjutnya, topik yang mereka bahas relatif ringan, suasananya harmonis, dan mereka sangat akrab. Mata Bailong berkilauan. Ia memandang Jiang Luoshen, dan berkata, Nona Jiang, aku ingin tahu apa hubunganmu sebenarnya dengan Chu Feng. Dunia luar mengatakan bahwa hubungan kalian sangat ambigu. Mutian dan Qishang sama-sama terdiam dan tertawa. Mereka tidak menyangka tamu terhormat dari ras laut ini tertarik pada Jiang Luoshen, sedikit terpesona, dan bertanya secara terus terang seperti ini. Mereka hanya bisa menghela napas. Gaya bertindak ras laut benar-benar berbeda. Mereka sangat lugas dan terus terang, tanpa basa-basi atau menyelidik secara tidak langsung. Senyum manis Jiang Luoshen sedikit menegang. Meskipun ia sudah tahu pikiran Bailong, ia tidak menyangka Bailong akan bertanya di depan umum seperti ini. Aku bebas, jawabnya singkat, dan menambahkan, untuk saat ini, aku tidak akan memikirkan masalah pribadiku. Meskipun begitu, aku masih ingin beradu keterampilan dengan Raja Iblis Chu yang disebut-sebut itu. Bailong tersenyum. Jiang Luoshen terkejut, dan berkata, dia memang sangat kuat, tetapi dia jelas bukan jenius dari wilayah asing. Tetapi aku yakin ada rahasia di tubuhnya yang ingin aku ketahui, kata Bailong. Bahkan ada kilat yang muncul di matanya, sekilas dan menghilang, sangat mengejutkan. Qishang tetap tenang.
Ia tahu kata-katanya berhasil. Ia ingin menggunakan tangan Bai Long untuk melawan Chu Feng. Qi Xiang mencibir dalam hati. Institut Penelitian Xianqin pernah menjulurkan ranting zaitun kepada Raja Iblis Chu ini, tetapi ia mengabaikannya. Ia ditakdirkan untuk membayar harga darah untuk ini. Ia tidak khawatir, karena orang luar sama sekali tidak tahu bahwa ia menghasut Bai Long untuk menyerang Chu Feng. Jika berhasil, bagus. Jika tidak berhasil, tidak ada ruginya. Hanya saja ia tidak tahu bahwa adiknya, Qi Teng, terlalu sombong. Ketika ia membicarakan masalah ini di kamar lain, seluruhnya didengar oleh Chu Feng. Akhirnya, kamar yang bernama Istana Langit dibuka, dan beberapa orang keluar, mengakhiri pertemuan ini. Bai Long pergi mencari sialan. Jiang Luoshen, Mutian, dan Qi Xiang ikut serta. Mereka semua tahu bahwa pengikut Bai Long, yang merupakan saudara angkatnya, tidak sederhana. Ia adalah raja super yang telah memutuskan 4 belenggu. Oleh karena itu, Jiang Luoshen, Mutian, dan Qi Xiang mengikuti untuk berkenalan. Raja binatang yang memutuskan 4 belenggu akan dihormati dimanapun, dan layak untuk direkrut oleh berbagai kekuatan besar. Dari jarak tertentu, hidung mancung Jiang Luoshen sedikit bergerak, mata besarnya bersinar, sudut mulutnya sedikit melengkung, menunjukkan ekspresi yang cukup terkejut, dan berkata, harum sekali, apa yang mereka makan? Qi Xiang juga menunjukkan ekspresi terkejut, dan kemudian merasa sangat puas. Tampaknya adiknya sangat teliti, menemukan beberapa bahan makanan kelas atas, dan menjamu sialan dengan baik. Bahkan dari jarak yang cukup jauh, mereka sudah bisa mencium aroma anggur berusia 100 tahun, dan juga aroma makanan yang paling harum. Hanya saja, sepertinya terlalu banyak orang yang minum, dan mereka mabuk. Mereka bergumam tidak jelas tentang sesuatu. Aromanya begitu segar dan lezat bahkan dari jarak sejauh ini. Mutian juga memuji. Kemudian ia memandang Qi Xiang, dan tertawa, saudara Qi benar-benar tidak murah hati. Mengapa kau tidak mengundang kami untuk mencicipi kelezatan seperti itu, agar saudara Bai juga bisa mencicipi hidangan luar biasa dari daratan? Ya, harum sekali, air liurku hampir menetes. Jiang Luoshen mengangguk. Ia melangkah cepat, berlari ke depan, wajah cantiknya penuh harapan. Saat ini, ia ingin berubah menjadi pecinta kuliner dan menikmati makanan lezat di sana. Bai Long curiga, tetapi tidak terlalu memikirkannya, karena ia berada di wilayah Qi Xiang. Ia tidak berpikir hal seperti itu akan terjadi. Pikiran tertentu yang muncul di benaknya menghilang dalam sekejap. Jiang Luoshen adalah yang pertama berlari. Rambutnya berkibar, sosoknya anggun dan menawan. Mata besarnya yang cerdas membawa semangat membara. Ia menerobos ke halaman dengan ringan dan elegan. Begitu besar, ya Tuhan, ini benar-benar hidangan langka di dunia. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, karena ia kebetulan melihat lobster besar yang cemerlang dengan cahaya merah di halaman. Namun, begitu ia selesai meneriakkan kalimat ini, ia merasa ada yang tidak beres. Senyum di wajahnya membeku, karena ia memikirkan kemungkinan tertentu. Meskipun ia tidak tahu wujud asli pengikut Bai Long, ia bisa membuat beberapa tebakan. Terutama, ketika ia melihat beberapa orang di halaman, ia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Kepalanya langsung pusing, karena kata-katanya barusan terlalu tidak pantas. Zhong Kun, Hu Xiang, dan beberapa orang lainnya mabuk, pusing, dan jatuh ke lantai. Hanya Chu Feng yang sedikit mabuk, tetapi masih tenang, duduk di sana, menuang dan minum sendiri. Jiang Luoshen tercengang, dan kemudian merasa sakit kepala. Qi Xiang, membawa senyum, adalah yang kedua berjalan ke halaman. Saat ini, ia masih berbicara, berkata, aroma yang kuat, sepertinya benar-benar ada bahan makanan kelas atas. Kita juga harus mencicipinya. Detik berikutnya, ekspresinya membeku. Ia membuka matanya lebar-lebar, sangat terkejut. Apa itu? Seekor lobster besar. Jantung Qi Xiang langsung tersentak. Pandangannya menjadi gelap, dan ia hampir jatuh ke tanah. Ia tahu betul apa wujud asli adik Bai Long. Hal seperti ini benar-benar terjadi di wilayahnya. Masalahnya besar sekarang. Ia benar-benar membuat masalah besar. Dalam sekejap, wajah Qi Xiang langsung menjadi hijau. Mutian juga masuk. Biasanya ia sangat tenang dan santai, tetapi sekarang ia juga tercengang, dan mulutnya terbuka lebar. Bai Long adalah yang terakhir masuk. Setelah melihat pemandangan di halaman, ia langsung terhuyung. Situasi ini, pemandangan ini, orang ini, benar-benar kecantikan yang tak tertandingi. Chu Feng sedikit mabuk. Mulutnya beraroma anggur. Ia berkata demikian, tidak tahu apakah ia memuji Jiang Luoshen, atau memuji pemandangan dan makanan lezat di sini. Bagaimanapun, keempat orang di halaman benar-benar tidak merasa bahwa situasi, pemandangan, dan orang ini benar-benar kecantikan yang tak tertandingi. Beberapa orang bahkan hampir meledak karena marah. Bai Long yang bertubuh ramping meraung rendah. Rambutnya yang lebat menari liar, dan matanya memancarkan sinar yang menyengat, seperti dua petir yang meledak. Apa yang ia lihat? Pengikutnya, ahli tingkat raja yang telah memutuskan 4 belenggu, ternyata telah menjadi makanan bagi seseorang. Lobster besar itu memancarkan cahaya merah, memancarkan kemilau dewa. Daging putihnya segar dan lembut, jernih tembus pandang, menyebarkan aroma khas yang sangat kuat. Bai Long sangat marah.
Ia hampir gila saat ini, ia menunjuk ke depan dengan tangan gemetar, meraung dan berteriak, kau mencari mati. Bukan hanya dia, bahkan 3 orang lainnya tercengang. Mereka hampir tidak bisa mempercayai semua yang mereka lihat di depan mata mereka. Itu benar-benar terlalu aneh dan mendadak. Siapa yang menyangka hal seperti ini akan terjadi? Bahan makanan tingkat raja berbeda dari yang lain, memiliki aroma yang sangat istimewa, sangat menggugah selera, menyebar ke hidung, membuat orang meneteskan air liur. Chu Feng sedikit mabuk, memegang cangkir giok. Ia memandang ke arah beberapa orang dengan senyum mengejek. Sedikit mabuk dan membawa ekspresi sombong, ia sama sekali tidak menempatkan mereka di matanya. Dalam pertempuran Gunung Kunlun, ia bahkan telah membunuh naga sejati. Beraninya orang-orang ini merencanakan melawannya, bahkan jika ahli ras Laut Bailong datang, lalu kenapa? Ia tetap tidak takut. Chu Feng, apa yang kau lakukan? Qishang berteriak, wajahnya muram. Hal seperti ini terjadi di wilayahnya. Bagaimana ia harus menjelaskan kepada tamu terhormat ras laut? Terutama, itu dilakukan oleh Raja Iblis Chu. Ia sudah tidak puas dengan orang ini, dan ingin merencanakan untuk menyakitinya. Bagaimana ia bisa berpikir bahwa pihak lain lebih dulu membuat bencana seperti ini? Sedikit saja kesalahan, tamu terhormat ras Laut Bailong akan berbalik melawannya. Chu Feng sama sekali tidak memperhatikannya. Ia meletakkan cangkir anggur kecil di tangannya, mengambil sumpit bambu, mengambil sepotong daging lobster yang membawa cahaya merah, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia sama sekali tidak peduli, makan di depan mereka, dan kemudian menyesap anggur, sangat santai. Saat ini, di atas meja, lobster tingkat raja berkilauan cerah. Dikukus, digoreng, dimasak menjadi sup, dan ada juga sashimi yang ditambahkan kemudian. Semuanya tersedia. 4 cara makan, memanfaatkan bahan makanan paling atas ini secara maksimal. Melihat ini, wajah Qishang menjadi pucat pasi, dan ia berkata, Raja Iblis Chu, kau terlalu banyak menindas. Keberanianmu terlalu besar. Kau tidak menempatkan Institut Penelitian Xianqin di matamu. Menurutmu tempat apa ini? Ia berteriak, tidak ingin menunggu Bailong menjadi gila. Ia menyerang lebih dulu, menargetkan Chu Feng seperti ini, untuk dilihat oleh tamu terhormat dari laut. Ia ingin Bailong mengerti bahwa masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Kau ini siapa? Beraninya menggonggong di depanku. Enyahlah, panggil kakekmu. Kalau tidak, aku akan memusnahkan Institut Penelitian Xianqin. Chu Feng mendongak, berkata dengan dingin. Aura kuat meledak dari tubuhnya, membuat orang berdebar. Seolah-olah naga sejati telah bangun. Seketika, tempat ini menjadi sunyi. Tetapi saat berikutnya, ia menahan auranya, matanya kembali berkabut, dan ia terus minum anggur. Lobster tingkat raja termasuk hidangan langka, cukup untuk masuk dalam 5 besar di peringkat makanan lezat. Ia berkata dengan sedikit mabuk, memegang sumpit, menunjuk ke makanan di atas meja. Setelah digoreng, itu kuat seperti matahari yang terik, memancarkan esensi, menyebarkan aroma yang kuat. Benar-benar produk terbaik. Chu Feng yang setengah mabuk, berkomentar satu persatu di sini. Sashimi tingkat raja juga sangat enak. Aroma khasnya segar dan lezat, meleleh di mulut, membuat orang tak bisa melupakan rasanya. Tanpa sengaja, ia memverifikasi identitasnya sebagai pembuat daftar peringkat makanan lezat. Dunia luar selalu menduga, tetapi tidak ada bukti. Sekarang ia membocorkan rahasia ketika ia setengah mabuk. Boom, Bailong menyerang dengan marah. Orang ini berani begitu sombong, mabuk dan berbicara omong kosong di depannya. Ia harus dibunuh. Yang disebut bahan makanan itu adalah pengikutnya, dan juga saudara angkatnya. Semua yang ada di depannya membuat kemarahannya membara. Bang, Chu Feng tidak beranjak. Melihatnya menyerang dengan satu telapak tangan, ia langsung mengangkat tangan kanannya. Sinar cemerlang meledak dari telapak tangannya, seperti api dewa. Dengan suara gemuruh, cahaya menyala meledak antara 2 ahli besar, mengguncang seluruh pavilion dan halaman. Kontrol Chu Feng atas kekuatannya sangat luar biasa. Itu menutupi seluruh pavilion, melindungi makanan dan anggur di atas meja agar tidak hancur. Dan ia masih belum beranjak dari tempat duduknya, hanya ada ekspresi dingin di matanya. Tunggu sebentar, Qishang berteriak. Ia berjalan maju. Ia pertama kali diabaikan oleh Chu Feng, dan kemudian dimarahi di depan beberapa orang. Sekarang wajahnya sangat muram. Ia berbicara kepada Chu Feng, berkata, aku yakin aku tidak pernah menyinggungmu. Mengapa kau membuat masalah di sini dan membunuh tamu terhormatku? Raja Iblis Chu, kau terlalu sombong. Chu Feng menjawab, kau orang yang munafik dan tak tahu malu. Diam-diam kau menghasut Bailong untuk membunuhku. Apa kau pikir aku tidak tahu? Haruskah aku mengatakan kau licik dan berbisa? Atau harus mengatakan kau tidak tahu seberapa tinggi langit dan dalamnya bumi? Beraninya kau merencanakan melawanku. Setelah berbicara, ia berdiri, melihat Qishang yang berada di dekatnya, kemudian langsung menamparnya dengan keras. Plak! Qishang menjerit kesakitan. Ia telah mengonsumsi banyak buah aneh, tetapi saat ini ia hanya raja semu. Bagaimana ia bisa menghindarinya? Kekuatan tamparan itu juga bukan sesuatu yang bisa ia tahan. Tulang pipi dan rahang bawahnya langsung patah. Selain itu, sebagian besar giginya copot bercampur darah.
Bang, ia terlempar ke samping dari pavilion, menabrak batu buatan di halaman, jatuh ke semak-semak. Kemudian ia melihat Kiteng dan Makuo. Kakak, Kiteng memanggil dengan lemah, hampir tak terdengar. Ia telah disiksa dengan parah oleh Jongkun dan Hushang. Semua tulangnya patah, dan ia hampir mati. Qishang melihat bintang emas di depan matanya, telinganya berdenging. Ia dipukul hingga kepalanya sakit parah. Menggertakkan gigi, ia tahu masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan damai. Masalah rencana melawan Raja Iblis Chu telah terungkap. Dalam proses ini, Bai Long tidak menghentikan. Meskipun niat membunuhnya meluap-luap, dan ia ingin mencabik-cabik Chu Feng, ia tidak menyelamatkan Qishang barusan, karena ia bukan orang baik. Saudara angkatnya meninggal di wilayah Qishang. Apapun yang terjadi, Qishang memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari. Pada saat yang sama, ia juga mencibir di dalam hatinya. Beraninya Qishang mencoba menggunakannya sebagai senjata, berharap menggunakan kekuatannya untuk menekan dan membunuh Raja Iblis Chu. Bai Long memang ingin memburu Chu Feng, tetapi itu hanya karena ia ingin menyelidiki rahasia di tubuhnya, curiga bahwa orang yang bangkit secepat ini memiliki metode pernapasan yang luar biasa, yang dapat menyebabkannya berevolusi dengan sempurna ke tingkat ini. Ada juga sebagian alasannya adalah karena ia menyukai Jiang Luoshen, dan ingin membunuh orang yang memiliki berita skandal dengannya. Chu Feng, Qishang berjuang untuk bangkit, wajahnya pucat pasi. Ia ingin mengatakan sesuatu. Diam, saat ini, Chu Feng berjalan mendekat. Ia menampar lagi. Dengan suara plak, ia membuat Qishang terpental lagi, menabrak dinding yang jauh. Beraninya kau menanyaiku, dan kurang ajar padaku. Chu Feng berjalan mendekat. Dengan suara bang, ia menginjak dada Qishang, menatapnya, sangat dingin, dan berkata, kau tidak punya kualifikasi. Wajah Qishang terdistorsi, urat-uratnya menonjol. Sikap anggunnya yang dulu telah lama hilang. Ia tidak pernah menyangka akan mengalami hari yang begitu memalukan, diperlakukan seperti ini di depan Jiang Luoshen, Mutian, dan Bai Long. Ia ingin memarahi. Sudah kubilang, kau tidak pantas, tidak punya kualifikasi untuk berbicara denganku. Chu Feng menatapnya dengan acuh tak acuh. Ia menginjak kakinya, suara krak terdengar. Dada Qishang benar-benar patah, dan ambruk. Qishang menjerit kesakitan, hampir pingsan. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Wajahnya kehilangan semua warna. Hanya manusia super ranah kebangkitan kecil. Beraninya kurang ajar dan berencana melawanku. Panggil kakekmu. Aku akan menyelesaikan masalah dengannya. Jika Institut Penelitian Xianqin tidak memberiku penjelasan yang memuaskan, aku tidak keberatan memusnahkan kalian. Ini adalah kata-kata dingin Chu Feng, dengan ekspresi tanpa ampun di wajahnya. Dengan suara bang, telapak kakinya bersinar, menghancurkan semua tulang Qishang. Ia ambruk di sana seperti tumpukan lumpur, bahkan tidak bisa berbicara. Matanya penuh ketakutan. Baru saat itulah Qishang menyadari dengan ngeri bahwa Raja Iblis Chu lebih menakutkan daripada yang dikatakan legenda. Ia diam-diam merencanakan sesuatu untuk melawannya, tetapi ketahuan. Ini jelas mencari mati. Terlebih lagi, ia telah sadar bahwa ia telah membawa bencana besar bagi Institut Penelitian Xianqin. Qishang memikirkan banyak hal. Siapa Raja Iblis Chu? Ketika ia tidak peduli, ia berani mengarahkan sabit kematian ke kota Dewa Tahta Suci, Vatikan, mengubahnya menjadi reruntuhan. Tentu saja, ia tidak takut pada Institut Penelitian Xianqin. Chu Feng berbalik dan berhenti memandangnya. Qishang merasa sangat tertekan. Menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, ia ambruk di sana. Jiwa dan tubuhnya sama-sama tersiksa. Ini benar-benar aib yang luar biasa. Ia jelas merasakan bahwa Raja Iblis Chu meremehkannya. Ia sama sekali tidak menganggapnya sebagai lawan, penuh penghinaan, dan akhirnya mengabaikannya. Saat ini, Bai Long sangat tenang. Ia merasakan kekuatan Chu Feng, yang jauh melebihi binatang aneh tingkat raja lainnya yang telah memutuskan 4 belenggu. Ini membuatnya bersemangat. Karena, ia curiga bahwa pihak lain mungkin benar-benar memiliki metode pernapasan yang sesuai, yang dapat menyebabkan evolusi sempurna ke tingkat ini. Ia memiliki jurus pamungkas yang kuat, dan tidak takut pada musuh yang kuat. Sebaliknya, ia menjadi semakin bersemangat, merasa bahwa ini adalah target yang layak untuk diburu dengan serius. Chu Feng yang beraroma anggur, menendang Jongkun, Hushang, Luking, dan yang lainnya satu persatu, membuat mereka terbang dan sadar, karena pertempuran akan segera dimulai, ia takut mereka akan terkena dampaknya. Beberapa orang ini minum terlalu banyak barusan. Tong anggur yang menumpuk seperti gunung di seluruh pavilion semuanya kosong. Beberapa orang berseru, jatuh ke samping. Kemudian, Chu Feng memandang ke arah beberapa orang di seberang, menyapu Bai Long, dan pandangannya jatuh pada Mutian dan Jiang Luoshen. Tatapannya sedikit dingin. Kali ini Qishang yang merencanakannya. Apakah Mutian dan Jiang Luoshen ikut membantu? Keluargamu dari grup biologis Dewa Surgawi memiliki dendam besar padanya. Chu Feng pernah membunuhmu, yaitu adik Mutian. Jiang Luoshen mewakili Gen Baodi. Berjalan bersama kedua keluarga itu, dan menemani Bai Long, membuat Chu Feng harus berpikir lebih jauh. Para pemuda unggulan dari beberapa konglomerat besar berkumpul dengan ahli ras laut.
Apakah mereka akan bergabung untuk melawannya? Mata Chu Feng memancarkan cahaya dewa yang menakutkan. Nona Jiang, orang ini pernah mengganggumu dan merusak reputasimu. Lihatlah bagaimana aku akan membantumu menekan dan membunuhnya. Bai Long angkat bicara. Ia tersenyum pada Jiang Luoshen, dan kemudian menatap Chu Feng dengan mata dingin. Jiang Luoshen sudah merasa sangat tidak nyaman berdiri di sini. Saat ini, ia semakin terkejut. Apa maksud Bai Long ini? Apakah ia benar-benar lugas dan ingin mendapatkan hatinya? Atau ia sengaja mengatakan ini untuk memecah belah hubungannya dengan Chu Feng? Meskipun memang tidak ada apa-apa antara dia dan Chu Feng, diprovokasi seperti ini masih membuatnya tidak nyaman. Chu Feng menunjukkan ekspresi aneh. Bai Long ini tertarik pada Jiang Luoshen. Ia berkata, "Luoshen, kemarilah." Jiang Luoshen tidak mengerti, tetapi ia masih berjalan beberapa langkah ke depan. Tidak ada dendam antara dia dan Chu Feng. Ia yakin ia tidak akan menyerangnya. Jelas, ia meremehkan bahaya Chu Feng saat ini. Raja Iblis Chu sudah menyamakan dia dengan Mutian dan Qishang, curiga bahwa ketiganya bekerja sama, dan mengundang ahli ras laut untuk melawannya. Chu Feng minum banyak anggur, hampir setengah mabuk. Sekarang ia sombong dan tak terkendali, tanpa rasa takut. Dengan suara plak, ia menampar pantat Jiang Luoshen yang terangkat. Itu bisa disebut nakal, menunjukkan sisi yang tidak terkendali. Ia dipenuhi aroma anggur. Ia benar-benar menyerang seperti ini saat setengah mabuk. Kemudian ia memandang Bai Long dengan pandangan sekilas, dan juga melihat wanita di depannya. Jiang Luoshen tercengang, hampir tidak bisa mempercayainya. Kaki panjangnya ramping dan lurus, sosoknya sangat proporsional, lekuk tubuhnya bergelombang, berdiri tegak dan ramping. Ia membeku di sini. Ia sama sekali tidak menyangka akan diserang seperti ini. Pada saat ini, bahkan lehernya yang putih dan halus memerah. Wajah cantiknya yang putih dan jernih dipenuhi dengan keterkejutan, dan kemudian rasa malu dan marah. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Ia ingin menjadi gila. Chu Feng sedikit mabuk, membawa rasa mabuknya. Sekarang ia adalah orang gila, bisa dikatakan tidak terkendali. Merasakan kelembutan dan elastisitas yang luar biasa dari telapak tangannya, ia menampar lagi. Plak! Ah! Jiang Luoshen menjerit. Itu menyedihkan, dan juga terkejut dan marah. Setelah sadar, ia melayang di udara dengan suara suus, tubuhnya yang anggun terbang mundur. Ia berdiri di kejauhan, malu dan marah, menatap Chu Feng. Pulanglah dan fokus pada kehamilanmu. Chu Feng melambaikan tangannya padanya, sombong dan mendominasi, dengan ekspresi sembrono di wajahnya. Kemudian ia memandang Bai Long dengan pandangan sekilas, dan berkata, "Kemari, aku akan membunuhmu." Saat ini, bukan hanya Bai Long, bahkan Mutian dan Qishang yang ambruk di tanah juga sepakat bahwa pasti ada sesuatu yang tidak jelas antara Jiang Luoshen dan Chu Feng. Bai Long sangat marah, wajahnya pucat pasi. Ia memandang Jiang Luoshen, dan kemudian memelototi Chu Feng dengan marah, berkata, "Kau mencari mati." Bai Long berjalan maju, selangkah demi selangkah mendekat. Di sekelilingnya, pohon-pohon meledak, batu buatan hancur, dan batu-batu hias di halaman semuanya melayang, mengambang di sekitarnya. Ia memancarkan gelombang energi yang kuat, mengguncang seluruh klub Yuangu. Area yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Semua manusia super dan makhluk asing merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Perasaan paling langsung dari orang-orang ini adalah bahwa mereka merasakan ada binatang purba raksasa yang terbangun, hidup sepenuhnya di zaman ini, dengan aura menakutkan yang menyebar, mengejutkan segala penjuru. Wajah Bai Long pucat pasi. Ia melirik Jiang Luoshen dalam-dalam, dan kemudian mengarahkan semua kekuatan spiritualnya pada Chu Feng. Jubah putihnya berkibar, rambut panjangnya menari. Ia sangat marah, matanya dingin menusuk tulang, menatap Chu Feng, dan berkata, "Kau ingin mati seperti apa?" Kilat terbang keluar dari matanya, berderak di udara, sangat aneh. Seluruh dirinya memancarkan lapisan cahaya yang indah, menyelimuti dirinya. Bawa sisa daging lobster pergi. Chu Feng memerintahkan Zhong Kun dan yang lainnya. Dengan lobster sebesar itu, mustahil bagi mereka untuk memakan semuanya. Tentu saja, makna utama dari kata-kata ini adalah ia ingin Hu Shang, Lu Qing, dan yang lainnya menjauh, sejauh mungkin. Pertempuran tingkat raja akan meletus di sini. Mutian melintas, mengangkat Qishang dan beberapa orang lainnya, membawa mereka mundur. Wajah cantik Jiang Luoshen dipenuhi rasa malu dan marah. Ia juga mundur dengan cepat. Pengalaman barusan terlalu tak tertahankan, ia sama sekali tidak menyangka Raja Iblis Chu begitu sombong, berani melakukan hal seperti itu. Gemuruh, mata Bai Long dingin menusuk, dan cahaya dewa yang dilepaskan di sekitarnya menjadi lebih cemerlang. Chu Feng menatap orang ini dengan tenang. Benar saja, ia luar biasa. Gelombang energi yang dipancarkan oleh ahli dari lautan ini sangat kuat. Ia adalah Raja Super. Tidak diragukan lagi, Bai Long jarang memiliki lawan di antara makhluk asing di bawah mereka yang telah memutuskan 6 belenggu. Ia benar-benar sangat sulit dihadapi dan menakutkan. Hanya manusia kecil, menantang wibawaku, memakan pengikutku. Bahkan jika aku mengulitimu hidup-hidup, itu tidak cukup untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Bai Long meraung. Pada saat yang sama, ada alasan lain.
Hubungan Raja Iblis Chu dengan Jiang Luoshen terlalu ambigu, yang membuatnya terbakar cemburu. Ahli yang datang dari lautan ini sangat mendominasi. Hanya binatang laut kecil, beraninya kurang ajar padaku. Chu Feng akhirnya berbicara, berkata dengan dingin. Pada tingkatnya, selama bukan ahli tiada tara yang telah memutuskan 6 belenggu yang menyerang, ia tidak takut, yakin dapat mengalahkan lawan manapun. Kau tidak akan pernah tahu keberadaan macam apa yang kau hadapi. Jika bukan karena aku menginginkan metode pernapasan yang mungkin kau miliki, kau pasti sudah lama mati. Bai Long meraung. Ia benar-benar marah. Ia yakin memiliki kekuatan untuk membunuh semua musuh. Melihat Chu Feng begitu meremehkannya, kemarahan tak terbatas di hatinya benar-benar meledak. Ia yakin dapat memandang rendah mangsa di daratan ini. Dalam pandangannya, selain ahli tiada tara yang telah memutuskan 6 belenggu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Detik berikutnya, ia bergerak. Ia melangkah maju dan tiba di dekat Chu Feng, membawa senyum kejam, sombong, dan biadab. Tinju tangannya seperti matahari kecil, langsung menghantam wajah Chu Feng. Dominasi semacam ini dapat dianggap langka. Begitu ia menyerang, ia langsung menghantam wajah orang, dengan sikap mendominasi, ingin menyelesaikan lawan dengan satu pukulan, tidak menempatkan musuhnya di matanya. Menghadapi lawan yang begitu sombong, Chu Feng tidak marah, masih tenang. Hanya 2 sinar cahaya yang keluar dari matanya. Ia menyambutnya dengan tinju, benar-benar adu kekuatan. Boom, di udara, seolah-olah 2 matahari meledak. Cahaya menyilaukan meledak di antara keduanya. Itu sangat menakutkan, dengan gelombang energi yang besar. Pavilion ini langsung hancur dalam cahaya merah yang meledak dengan hebat, benar-benar menghilang. Bahkan halaman dan pavilion di sekitarnya tidak luput. Batu buatan hancur, dan bangunan megah berubah menjadi debu halus. Bahkan danau kecil, air terjun, dan mata air menguap, benar-benar mengering. Ini adalah konfrontasi besar yang mengejutkan. Chu Feng menunjukkan ekspresi aneh. Bai Long ini memang sangat kuat. Ia memiliki cara seperti ini, memblokir serangannya yang ganas. Faktanya, Bai Long lebih terkejut. Jika diganti dengan makhluk yang telah memutuskan 5 belenggu, ia pasti sudah dipukul menjadi kabut darah, tidak dapat menahan. Namun, manusia yang baru saja memutuskan 4 belenggu ini benar-benar bisa menandinginya. Setelah Bai Long terkejut, matanya menjadi lebih membara, karena ia secara naluriah merasa bahwa manusia ini pasti memiliki metode pernapasan yang sangat kuat. Jika tidak, ia tidak akan bisa berevolusi ke tingkat ini sama sekali. Konstitusi semacam ini pasti mendapat berkah dari metode pernapasan selama evolusi. Proses evolusinya cukup sempurna. Kau ditakdirkan untuk menjadi tawananku. Mata Bai Long fanatik, semakin bersemangat, tetapi niat membunuh dan dinginnya juga meningkat. Ia ingin menekan lawan ini dan mendapatkan metode pernapasan itu. Detik berikutnya, ia terbang seperti sambaran petir, bertarung sengit dengan Chu Feng. Cahaya menyilaukan meledak di antara keduanya, satu demi satu, menembus langit. Dilihat dari kejauhan, area ini sangat menakutkan, seperti guntur yang jatuh dari 9 surga yang meledak. Bang, 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 saat tinju dan telapak tangan Chu Feng dan Bai Long bertabrakan, sinar cahaya seperti guntur meledak. Pemandangannya menakutkan, gemuruh. Mereka melayang, melesat naik ratusan meter di udara, terbungkus cahaya terang, mengejutkan semua orang di dekatnya. Chu Feng menunjukkan ekspresi aneh. Ia benar-benar bertemu dengan lawan yang kuat di luar dugaan. Hati Bai Long bergejolak, semakin tidak bisa tenang. Ia adalah seseorang yang telah memutuskan 5 belenggu, dan bahkan mencoba merobek belenggu ke-6. Namun, ia tidak dapat segera mengalahkan Raja Iblis Chu, dan jatuh ke dalam pertempuran sengit. Saatnya diakhiri. Bai Long meraung panjang, suaranya mengguncang langit dan bumi. Ketika ia melesat ke langit, ia tampak seperti terbang di udara, melintasi 5 hingga 600 meter. Di sekelilingnya, kilatan listrik menari, pemandangannya sangat mengejutkan, seolah-olah dewa petir telah turun ke dunia. Di kejauhan, pupil Mutian menyusut. Ia menyadari kengerian Bai Long ini. Ia benar-benar menguasai kekuatan petir. Ini adalah salah satu kekuatan yang paling sulit dihadapi. Mengendalikan petir, menghukum atas nama langit. Cara legendaris ini biasanya hanya muncul dalam mitos. Chu Feng tidak takut. Ia menjalankan metode pernapasan khusus. Telapak tangan kanannya bersinar seperti pelangi, telapak tangan kirinya bergemuruh dengan petir, dan kakinya bersinar. Langkah ilahi disertai dengan kekuatan menakutkan dan kecepatan ekstrim. Ia sepenuhnya melepaskan kemampuan yang dimilikinya. Boom! Disertai dengan cahaya terang, 2 ahli besar bertabrakan. Mereka bertarung sengit di langit setinggi ratusan meter, mendarat beberapa kali, dan kemudian terbang lagi, seperti sepasang dewa iblis yang menakutkan bertarung dengan sengit. Kilatan petir menutupi dan membungkus mereka. Pemandangan di sana terlalu menakutkan. Di kejauhan, Mutian acuh tak acuh. Akhirnya, ia berbalik dan pergi, tanpa berhenti. Saudaramu, Qi Xiang memanggil. Mutian mengabaikannya, menatapnya dengan dingin.
Bertemu Bai Long bersamanya membuat Chu Feng salah mengira bahwa 3 konglomerat besar bekerja sama. Meskipun keluargamu bermusuhan dengan Chu Feng, mereka tidak mengizinkan orang lain untuk mengambil keuntungan seperti ini. Mata Jiang Luoshen juga membawa niat dingin. Ia menatap Qishang yang ambruk di tanah. Ia merasa lebih marah, karena pengalaman hari ini terlalu memalukan. Mengingat kembali apa yang baru saja terjadi, ia masih merasa malu dan marah. Mutian pergi, tetapi Jiang Luoshen tidak segera pergi. Ia berdiri di area yang cukup aman, menonton pertempuran dari jarak jauh. Boom, di udara, petir tak terhitung jumlahnya. Keduanya bertarung hingga menjadi gila. Dua sosok yang menyerupai dewa iblis itu, terbungkus kilat. Setiap tabrakan cukup untuk meruntuhkan puncak gunung. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Bai Long marah, dan pada saat yang sama sedikit ngeri. Setelah ratusan kali benturan tinju, darah benar-benar mengalir dari hidung dan mulutnya. Ia terluka. Ia dipukul mundur oleh tinju Raja Iblis Chu yang kuat dan mendominasi. Ia bahkan sedikit kalah. Ini adalah adu kekuatan yang sesungguhnya. Bai Long yang agung ini berada di posisi yang kurang menguntungkan, dan pihak lain ternyata tidak takut pada petir, dan juga menguasai kekuatan petir. Cukup, aku akan mengirimmu ke neraka. Bai Long marah. Kata-kata besarnya sudah terucap, tetapi ia dipukul mundur oleh sosok muda yang menakutkan itu, darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Sungguh memalukan. Dengan suara wus, serangkaian manik-manik hijau zamrud muncul dari tubuhnya. Setiap manik seukuran kepala bayi. Totalnya ada 36 manik, memancarkan cahaya hijau terang yang menyilaukan. Hati Chu Feng bergetar. Ia merasa gentar. Ia dengan cepat mundur. Ia pernah melihat manik-manik semacam ini. Sialan pernah menggunakan satu ketika ia bertarung beberapa waktu lalu, meledakkan petir. Saat itu, hanya satu manik yang dihancurkan oleh Chu Feng, tetapi sekarang tiba-tiba muncul 36 manik. Itu benar-benar menakutkan. Tidak ada gunanya, kau tidak bisa melarikan diri. Senyum Bai Long kejam, rangkaian manik-manik ini seperti hidupnya, karena dapat menjamin ia akan tak terhentikan. Tetapi sekarang, itu benar-benar dihancurkan dan putus. Boom, rangkaian manik-manik itu terbang, dan benar-benar mengejar Chu Feng, menjatuhkan petir, dan membombardirnya. Ini seperti hukuman dari surga. Di kejauhan, mata indah Jiang Luoshen terbuka lebar, sangat terkejut. Wajah Zhong Kun, Hu Shang, dan yang lainnya pucat pasi, ketakutan. Serangan petir semacam ini benar-benar tidak terpecahkan. Chu Feng juga terkejut. Rambut di sekujur tubuhnya berdiri. Ia berlari kencang. Gelombang yang dipancarkan oleh rangkaian manik-manik ini hampir bisa menandingi serangan ahli tiada tara yang telah memutuskan 6 belenggu. Replika senjata mitos dalam arti sebenarnya. Bisakah kau menghindarinya? Kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Bai Long meraung rendah. Boom, petir berjatuhan dalam jumlah besar. Chu Feng menghindarinya dalam sekejap. Namun, lubang besar tertinggal di tempat asalnya, seperti jurang hitam, tak terlihat dasarnya. Ini mengubah ekspresinya. Kekuatan rangkaian manik-manik itu terlalu kuat. Jika ia benar-benar terkena, bahkan jika ia tidak mati, ia akan terluka parah. Sudah kubilang, membunuhmu semudah membalik telapak tangan. Berani bersaing denganku, kau bosan hidup. Bai Long berteriak, penuh percaya diri, datang melintasi udara. Rangkaian manik-manik itu terlalu menakutkan. Ia secara otomatis mengejar musuh. Cahayanya menjadi semakin cemerlang, dan akan meledakkan kilatan petir yang lebih mengejutkan. Di kejauhan, seseorang mendesah pelan. Ini adalah pukulan mematikan, tidak terpecahkan. Jiang Luoshen memiliki suasana hati yang kompleks, melihat ke depan. Kemampuan untuk mengendalikan kekuatan langit dan bumi semacam ini terlalu mengejutkan. Dewa Chu, paman kecil, bertahanlah. Wajah Hu Shang, Zhong Kun, dan yang lainnya pucat pasi. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka sudah terikat pada kereta perang Raja Iblis Chu, dan tentu saja tidak ingin ia kalah. Chu Feng bergerak sangat cepat, menghindari ke kiri dan ke kanan, terus-menerus mengubah arah. Namun, rangkaian manik-manik hijau zamrud itu tampaknya telah menguncinya, bergerak mengikutinya. Petir akan menutupi dirinya. Mata Chu Feng memancarkan kilatan dingin. Setelah beberapa kali mencoba, ia menyadari bahwa ia tidak dapat menyingkirkan rangkaian manik-manik aneh ini. Ia tidak lagi ragu-ragu, dan tiba-tiba mengeluarkan gelang Fajra yang berkilau. Seberapa besar kekuatannya sekarang? Setelah dilemparkan dengan keras, kekuatan senjata berbentuk cincin putih salju ini menjadi lebih menakutkan. Itu hampir merobek udara, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Boom, itu menembus cahaya petir, dan bertabrakan dengan rangkaian manik-manik misterius itu, meledakkan hujan cahaya yang indah. Tempat itu seperti matahari yang meledak. Kerak, akhirnya, suara pecah terdengar. Cahaya petir menghilang. Rangkaian manik-manik hijau zamrud itu terungkap. Itu hancur, putus, dan kemudian langsung jatuh. Bai Long mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Rangkaian manik-manik ini seperti hidupnya, karena dapat menjamin ia tak terhentikan. Namun, sekarang itu benar-benar dihancurkan. Gelang Fajra juga jatuh ke tanah, putih salju tanpa cacat, utuh. Chu Feng melompat dalam satu langkah, mengambilnya, dan memakainya di pergelangan tangannya. Sus,
Kemudian, ia melompat, melintasi udara, menjalankan metode pernapasannya sendiri. Seluruh tubuhnya bersinar, seperti dewa perang. Ia menyerang Bai Long dengan kekuatan penuh. Sepasang tinjunya seperti matahari dan bulan yang melintasi langit. Boom! Puluhan hingga ratusan serangan mendominasi memaksa Bai Long untuk bertarung dalam pertempuran berdarah, melawannya dengan keras. Akibatnya, Bai Long akhirnya tidak tahan lagi. Ia menyemburkan darah, dan terpental. Boom! Chu Feng menggunakan langkah ilahi, berlari dengan kecepatan 4,5 kali kecepatan suara. Ia langsung menyusul, dan kemudian tinju kanannya seperti matahari yang terik melintasi langit, menusuknya dengan keras. Bam! Bai Long menjerit. Tubuhnya tertembus oleh satu pukulan. Darah menyembur. Kemudian, tubuhnya retak. Penuh dengan noda darah, area dadanya meledak. Bai Long menjerit kesakitan. Ia berlumuran darah, terpental jauh, menabrak dan meruntuhkan sebuah batu buatan. Ia berguling-guling di tanah, tubuhnya hampir terpotong menjadi dua, hanya sebagian kecil yang masih terhubung. Lubang tinju itu merobek tubuhnya. Daya rusaknya sangat mengejutkan. Chu Feng berjalan mendekat, menatapnya dengan dingin. Di kejauhan, Jiang Luoshen menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya ia melihat Chu Feng yang telah berevolusi menjadi raja, bertarung dalam pertempuran besar secara langsung. Pemandangan ini terlalu mengejutkan. Ia menyaksikan seluruh proses. Chu Feng seperti dewa perang, tubuhnya bersinar, kulitnya cemerlang, matanya memancarkan dua sinar cahaya, memiliki aura luar biasa, menekan dan membunuh lawan dengan kuat, sangat mengejutkan. Dia begitu kuat. Ia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Melihat pertempuran dari jarak dekat membuat hatinya bergejolak, tidak bisa tenang. Zhong Kun, Hu Shang, dan Lu Qing gemetar. Setelah hening sejenak, mereka bersorak. Bai Long yang begitu kuat benar-benar dikalahkan oleh Chu Feng. Mereka semua terkejut dan senang, mata mereka memancarkan cahaya yang membara, benar-benar menyerah. Mereka merasa akan mengikuti Raja Iblis Chu mulai sekarang. Gaya tak terkalahkan seperti Dewa Iblis ini membuat mereka terkejut. Bai Long berguling-guling di tanah, sangat kesakitan. Vitalitasnya berkurang dengan cepat. Ia telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Ketika ia melihat Chu Feng berjalan mendekat, ia gelisah dan terus meraung rendah. Chu Feng berjalan mendekat, menatapnya, dan berkata, baru saja meregangkan tangan dan kaki, tubuhku baru sedikit memanas, dan kau sudah jatuh. Ia sangat tenang. Begitu kata-kata ini keluar, Bai Long benar-benar terprovokasi. Ia membuka matanya lebar-lebar, dan petir berderak di sekujur tubuhnya. Kau agak lemah, kata Chu Feng. Sebenarnya, ia mengakui Bai Long di dalam hatinya. Ia sangat kuat, jauh lebih unggul daripada makhluk lain yang telah memutuskan 5 belenggu. Terutama rangkaian manik-manik hijau zamrud milik pihak lain, itu bahkan lebih menakutkan, cukup untuk menekan dan membunuh makhluk di bawah ahli tiada tara. Saat ini, rangkaian manik-manik yang hancur itu sudah ada di tangannya. Ia perlu membawanya kembali untuk dipelajari dengan baik. Bai Long sangat terprovokasi hingga ingin berteriak. Ini adalah penghinaan telanjang. Bai Long yang agung, tak terkalahkan, ternyata dipandang rendah oleh seseorang. Terutama karena ia sebelumnya telah melontarkan kata-kata kejam, menganggap Chu Feng sebagai mangsa, ingin memburunya, tetapi pada akhirnya, hasilnya malah seperti ini. Ia merasa sangat terhina. Jangan sombong, ada banyak ras di lautan, dan banyak ahli yang lahir. Begitu ahli elit sejati tiba, gunung dan bumi pasti akan runtuh. Ia berkata dengan marah. Matanya dingin. Meskipun ia kalah, ia masih menolak untuk menyerah. Oh, ras laut akan mendarat secara besar-besaran. Chu Feng terkejut. Manusia laut pada akhirnya akan mendarat, menduduki gunung dan sungai terkenal di daratan. Saat itu, kau akan tahu betapa kecilnya dirimu, kata Bai Long. Chu Feng tertawa terbahak-bahak. Ia menatap Bai Long, dan berkata, kau ingin mati seperti apa? Pada saat ini, ekspresi Bai Long berubah. Belum lama ini, ia juga bertanya kepada Chu Feng hal yang sama. Pada akhirnya, kata-kata itu malah menimpa dirinya sendiri. Meskipun ia keras kepala, siapa yang ingin mati? Kali ini aku gegabah. Aku seharusnya tidak terprovokasi oleh Qi Shang. Aku dengan tulus meminta maaf kepadamu di sini. Bisakah kita lupakan saja? Bai Long berbisik. Dengan kepribadiannya yang kuat, kemampuannya untuk menyerah dan menundukkan kepala seperti ini dapat dianggap langka. Chu Feng menatapnya tanpa berbicara. Di kejauhan, Qi Shang marah. Ia memang menghasut Bai Long untuk menyerang, tetapi Bai Long jelas juga curiga bahwa Raja Iblis Chu memiliki metode pernapasan misterius, dan sudah memutuskan untuk memburunya. Beritahu aku tentang ras laut. Chu Feng berbicara dengan tenang. Lautan tak berujung, ahli tiada tara muncul dalam jumlah besar, jauh melebihi daratan. Beberapa ahli ras laut telah mendarat, untuk memperebutkan gunung dan sungai terkenal, kata Bai Long. Ia tidak keberatan membocorkan beberapa berita, ingin memberi tekanan besar pada Chu Feng. Apakah ada yang lain? Misalnya, di mana pohon suci Fusang? Apakah pulau dewa di luar negeri dan istana naga laut itu ada? Kata Chu Feng. Bai Long terkejut. Ia hanya bisa dianggap sebagai penguasa sebagian kecil wilayah laut.
Tentu saja, ia tidak mengetahui tentang hal-hal itu. Aku menyarankanmu untuk menyerah. Tempat-tempat itu pasti mengumpulkan penguasa tiada tara dari ras laut. Makhluk di daratan kalian tidak akan bisa bersaing. Chu Feng menatapnya, dan berkata, karena kau tidak tahu ini, apa gunanya membiarkanmu hidup? Ekspresi Bai Long berubah, dan ia berkata, Chu Feng, kau harus tahu, ada banyak ahli di lautan, dan ras yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sama sekali bukan tandingan kalian. Jika kau membunuhku, itu akan memicu perang. Chu Feng bertanya dengan tenang, apalagi yang ingin kau katakan? Jika kau membebaskanku, anggap saja hari ini tidak terjadi apa-apa, kata Bai Long. Swiss. Detik berikutnya, Chu Feng mengeluarkan pedang terbang merah menyala. Dengan suara sresh, ia memenggal kepala Bai Long, dan berkata, aku tidak pernah menerima ancaman. Bahkan setelah kepalanya jatuh ke tanah, Bai Long tidak langsung mati. Ia membuka matanya lebar-lebar, menatapnya tajam. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mati. Pada saat yang sama, ia berubah menjadi wujud aslinya, seekor belut listrik putih salju, terbaring melintang di reruntuhan yang disebabkan oleh pertempuran, panjangnya puluhan meter, dengan kilatan listrik berderak. Setelah waktu yang lama, kilatan listrik di sana baru benar-benar menghilang. Wajah Chu Feng tanpa emosi, sama sekali tidak menyesal. Ras laut, mengapa? Mereka sudah menindasnya. Bagaimana ia bisa membiarkannya pergi? Bahkan jika ia berhati lembut dan mengampuni hidupnya, belut laut putih ini akan membalas dendam, dan itu akan sangat gila. Lebih baik langsung membunuhnya. Seekor belut listrik, apakah enak dimakan? Chu Feng bergumam pada dirinya sendiri. Di kejauhan, Jiang Luoshen sangat terkejut. Itu adalah seorang penguasa kecil di laut, yang dapat disebut sebagai Raja Super. Ia dibunuh begitu saja oleh Chu Feng. Terutama ketika ia mendengar kata-katanya, ia terdiam. Seberapa tebal saraf orang ini? Hal pertama yang ia pikirkan ternyata adalah makan. Mata Qishang menjadi gelap, dan ia hampir pingsan. Ia tahu masalahnya sangat besar. Ma Kuo dan Qiteng bahkan lebih ketakutan, menggigil. Kakak, kita tamat. Raja Iblis Chu pernah berkata bahwa konflik antara dia dan ras laut semuanya adalah kesalahan kita. Ia ingin Institut Penelitian Xianqin yang menyelesaikannya. Jika tidak, dia akan memusnahkan kita semua. Qiteng memberitahu dengan suara kecil. Jiwanya bergetar. Mendengar kata-kata ini, Qishang langsung memutar mata, dan pingsan. Paman kecil perkasa, sangat kuat. Zhong Kun berteriak dengan gembira dan bersemangat. Hu Xiang, Lu Qing, dan yang lainnya juga menunjukkan kegembiraan, dan berlari mendekat. Hanya seekor belut laut berani menyebut dirinya ras naga. Sudah kuduga, bagaimana bisa naga laut tidak sekuat naga barat. Chu Feng menatap mayat Bai Long dan mengamati. Belut laut itu berwarna putih, yang juga langka, seluruh tubuhnya jernih seperti giok. Bangunkan Qishang, suruh dia menghubungi manajemen senior Institut Penelitian Xianqin, kata Chu Feng. Baik. Hu Xiang dan yang lainnya membawa beberapa ember aires, berjalan cepat, menuangkannya ke Qishang, menyuruhnya menghubungi kakeknya, kalau tidak mereka akan menunggu kehancuran. Jika Institut Penelitian Xianqin tidak memiliki ketulusan yang cukup untuk membuatku terkesan, konsekuensinya tanggung sendiri. Chu Feng mengingatkan, wajah Qishang pucat pasi, penuh penyesalan. Ia gagal mengundang Chu Feng untuk hadir, dan kemudian ia memiliki pikiran untuk membalas dendam. Akibatnya, ia malah mengundang musuh besar seperti ini. Secara keseluruhan, ia terbiasa sombong dan selalu berpikir bahwa raksasa seperti Institut Penelitian Xianqin berada di atas, memandang rendah segala penjuru. Pada akhirnya, ia malah menabrak dinding besi. Ia menyesal di dalam hatinya. Dunia telah berubah sekarang, berbeda dari era sebelumnya, tetapi mentalitasnya belum sepenuhnya berubah. Menghadapi raja yang berevolusi dari orang biasa, ia kurang memiliki rasa hormat. Ia ingin merencanakan sesuatu, tetapi malah menimbulkan bencana besar. Kakek. Qishang menghubungi alat komunikasi kakeknya, dan dengan berani menjelaskan masalahnya. Apa kau mau mati? Di sana, terdengar raungan seorang lelaki tua, yang membuat wajah Qishang semakin pucat, dan ekspresinya berubah drastis. Kakek, aku salah, Qishang gemetar. Segera gunakan semua kekuatan untuk memblokir klub Yuangu. Tidak ada yang boleh membocorkan rahasia. Aku akan segera pergi ke Shuntian, kata Qi Honglin. Ia ingin sekali membunuh Qishang. Ia tahu masalahnya besar kali ini. Rencana Qishang gagal, malah ketahuan. Ini jelas mencari mati. Dan Chu Feng tidak membunuh Qishang, malah menyuruh Qishang memberitahu klannya. Ini jelas akan menuntut harga yang sangat tinggi. Kalau tidak ia akan datang untuk menyerang. Ini bukan raja biasa. Ia telah membantai naga, membunuh singa emas. Ia sangat ganas. Qi Honglin benar-benar kewalahan. Ia ingin sekali membunuh Qishang, Qiteng, Ma Kuo, dan yang lainnya dengan tangannya sendiri. Mereka hanya bisa membuat masalah, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Mereka benar-benar memprovokasi Raja Iblis Chu. Belut listrik ini berwarna putih salju, apa dia menderita albinisme? Apakah aman untuk dimakan? Chu Feng bergumam. Ia sangat santai sekarang. Ia meminta orang untuk mencari kotak es besar satu demi satu, untuk menyimpan lobster dan belut listrik, bersiap untuk makan perlahan dan memberikannya kepada orang lain.
Tempat ini diblokir. Institut Penelitian Xianqin cemas, menggunakan semua kekuatan untuk mencegah orang masuk dan keluar dari klub Yuangu. Manajemen senior telah berangkat untuk menanganinya sendiri. Jiang Luoshen melihat Chu Feng dari kejauhan. Awalnya ia ingin pergi ke sana, tetapi pada akhirnya ia melihat mata Chu Feng yang aneh, yang ternyata menatap bagian yang pernah ia tepuk. Jiang Luoshen langsung merasa malu dan marah, dan berbalik untuk pergi. Pulanglah dan fokus pada kehamilan, Chu Feng menggodanya dari belakang. Ia baru saja tahu dari mulut Qishang bahwa Jiang Luoshen dan Mutian tidak berpartisipasi dalam rencana melawannya kali ini. Kalau tidak, bahkan Dewi Nasional tidak akan bisa keluar dari sini. Kau benar-benar bajingan. Jiang Luoshen berbalik, mata indahnya bersinar karena marah. Tetapi ia menemukan bahwa mata pria itu sangat jahat, masih menatap bagian tertentu. Ia tiba-tiba merasa malu dan melarikan diri dengan cepat. Satu siang satu malam kemudian, Qi Honglin dari Institut Penelitian Xianqin tiba di Shuntian. Meskipun ia tiba secara rahasia, ia masih menarik perhatian beberapa orang. Tuan Tua Qi, beberapa orang terkemuka datang untuk menyambutnya, sangat antusias, karena Qi Honglin adalah salah satu kepala urusan Institut Penelitian Xianqin. Kekuatan besar itu membuat orang gentar. Qi Honglin mendesah pelan. Setelah menyapa orang-orang ini, ia tidak tinggal lama. Ia berangkat segera, ingin mengunjungi Raja Iblis Chu secara pribadi. Ia telah menghubungi Chu Feng secara pribadi, dan jawaban yang ia terima membuatnya sakit kepala. Singa emas ingin menindasku, jadi aku memakannya. Sisik merah mengancam akan membunuhku, dan bertarung sengit denganku, jadi aku memanggangnya. Aku tidak punya permusuhan dengan Institut Penelitian Xianqin, tetapi kalian merencanakan untuk menyakitiku. Kalian putuskan sendiri. Tanggapan semacam ini membuat hati Qi Honglin bergetar. Ia tahu bahwa pihak lain marah. Meskipun ia tidak langsung menuntut harga yang sangat tinggi, itu lebih serius. Raja Iblis Chu bukan raja biasa. Untuk meredakan amarahnya, kemungkinan besar ia harus mengeluarkan darah yang banyak. Qi Honglin belum tidur nyenyak selama 2 hari ini. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa Chu Feng tidak hanya berbicara. Jika ia tidak membuat Raja Iblis ini puas, ia mungkin benar-benar akan datang untuk menyerang. Setelah tiba di Shuntian, Qi Honglin pernah berpikir untuk segera membunuh Qishang. Tetapi pada akhirnya ia tidak tega. Bagaimanapun, ia adalah cucu kandungnya. Qi Honglin menggosok pelipisnya. Setelah berpikir dengan hati-hati, ia akhirnya menghubungi Chu Feng, memberitahu bahwa ia telah membawakan kitab-kitab kuno dari mitos untuknya, dan meminta untuk bertemu.